Tak ingin mengganggu Ayla yang tengah bersedih. Usai menemui ibunya, Ivan kembali mendatangi Ahmad. Ikut menuju tempat mencuci mobil. Sambil menikmati cemilan dan teh manis yang disediakan, Ivan menceritakan rencana taruhannya. Namun, Ahmad malah menyelanya. Ente jangan aneh-aneh, Van. Taruhan dosa. Ente jangan potong ucapan aneh dong. Seru Ivan sebal sehingga mengapit leher Ahmad dengan sikutnya. Ahmad pun cengengesan. Menepuk-nepuk tangan Ivan agar melepaskan lehernya. Ya udah, apa-apa. Jeti gimana ceritanya? Ana dengar sampai tuntas tanpa potongan. Ivan pun lantas menjelaskannya. Ahmad hanya mengangguk-angguk saja, sesekali memberikan jempol. Rupanya taruhannya bukan aneh-aneh, justru kebaikan bila menang, tapi keburukan bila kalah. Nah, makanya Ana mau minta bantuan sama ente. Bantuan apa nih? Ya bantu menangis taruhan lah. Waktunya 10 hari. Udah mulai nih dari hari ini. Ahmad diam sejenak. Gimana caranya? Bingung. Nanti kan bakal ada rapat mingguan para ustadz. Nah, ente ajuin kalau tema kajian sekarang itu tentang istri solehah, mengenakan hijab, dan pokoknya yang bisa bikin Ana menangin taruhan. Lah, ente juga kan ikutan rapat. Kenapa bukan ente aja yang usulin? Ujar Ahmad. Kalau Ana, nanti ketahuan. Ente tahu sendiri kan tadi reaksi Bang Miftah kayak kurang suka sama Ayla. Ya pokoknya ente nanti cari alasan lah kenapa temannya harus diganti. Seru Ivan. Oke lah kalau begitu, kata Ahmad. Ivan tersenyum. Ente emang yang paling bisa diandalkan. Cuma itu aja kan? Tanya Ahmad. Kali ini Ivan yang cengengesan. Kajian-kajian kita juga ubah dikit. Gak bisa kalau itu, Van. Ahmad langsung menolaknya. Meski Ivan merupakan talent dari Poncash dan juga pemiliknya. Tapi yang bertanggung jawab pada hal ini adalah dirinya. Apapun hanya bisa terjadi atas izinnya. Ayo Ahmad, bantu rumah tangga Ana biar mulus. Hilih, itu pikirin aja sendiri. Cuma spill dikit aja. Mat, ayolah Mat, ini buat kebaikan. Kalau rumah tangga Ana membaik, nanti Ana doakan jodoh ente dipermudah biar bisa cepat nyusul. Ahmad menghela napasnya. Nanti Ana pikirkan. Van. Ivan tersenyum dan merangkul sahabatannya. Ente memang yang paling baik. Mobil sudah bersih. Ahmad melakukan pembayaran dan pulang. Ivan lantas menuju lantai 2 menuju kamarnya untuk menemui Ayla. Namun, kamar malah kosong. Ia pun kembali turun ke bawah dan mendapati Ayla keluar dari kamar mandi. Di lantai atas juga ada kamar mandi. Kenapa mandi di bawah? Kerannya gak nyala, kata Ayla. Oh, ya ampun, aku hampir lupa. Air untuk kamar mandi atas memang jarang dinyalakan kalau aku gak ada. Soalnya yang tinggal di lantai atas cuma aku doang. Maaf ya, kamu jadi harus bolak-balik turun tangga. Jawab Ayla malas. Saat ini mengenakan dress selutut. Ayla masuk kembali ke dalam kamar dan mulai merias wajahnya setipis mungkin. Ivan saat ini tengah mandi. Ayla merasa lapar. Ia pun meraba-raba jaket Ivan dan mengambil beberapa lembar uang dari dalam dompetnya. Ada banyak jajanan di luar. Gak bisa kalau gue anggurin. Ayla pun diam-diam keluar dengan penampilannya yang demikian. Beberapa santri yang tengah jajan langsung bubar. Sedangkan santriwati masih santai dan hanya tersenyum. Aneh banget. Kenapa pada kabur sih? Emang gue setan? Gumamnya.
Ia pun membuka cermin kecil yang ada di tangannya, melihat penampilannya. Tampak cantik dan menawan, tapi kenapa melarikan diri? Ayla lantas memesan beberapa makanan. Pedagang yang di sana pun merasa aneh dan bingung. Mereka memang tahu tentang menantu baru Pak Kiai pemilik pesantren. Tapi mereka sama sekali tidak menyangka bila Ayla lah orangnya. Maaf, Neng. Kalau boleh tahu Neng itu siapa? Tanya seorang ibu pedagang sempol ayam. Saya Ayla. Si ibu penjual sempol ayam tersenyum canggung. Maksudnya, Neng teh siapa di sini? Kok pakai baju terbuka? Ayla mendadak tak suka dengan si ibu penjual sempol. Memangnya kenapa kalau saya pakai baju terbuka? Gak seksi-seksi amat kok. Masih sopan. Saya gak pakai bikin di sini. Astagfirullah. Gumam si ibu penjual sempol. Saya kan hanya baik-baik, Neng. Ibu bikinin pesanan saya aja. Gak penting saya siapa di sini. Pedagang yang lain pun bisik-bisik. Ayla yang merasa diperhatikan pun mendadak tak nyaman. Kebetulan sekali, hari ini pun berbarengan dengan acara kajian. Ibu-ibu yang baru tiba jelas saja langsung teraikan pada Ayla yang mengenakan pakaian terbuka. Mereka berbisik-bisik seraya menunjuk. Ayla kian tak nyaman saja. Kenapa sih? Ada yang salah emangnya? Lagi-lagi Ayla bergumam. Setelah semua pesanannya selesai, ia pun memutuskan untuk pergi dengan perasaan kesal. Ivan pun kini kebingungan mencari Ayla kemana. Saat akan keluar pintu rumah, tak sengaja berpapasan dengan Ayla yang menenteng banyak jajanan dari food court dengan wajah bad mood. Kamu kenapa? Gak ada yang enak makanannya. Mata orang-orang di sini pada kenapa sih? Sinis banget liatin gue. Ivan menutup pintu kamar dan berjalan perlahan menghampiri Ayla. Maksudnya gimana? Tanya Ivan pura-pura tak mengerti. Padahal dirinya paham betul bila gaya pakaian Ayla lah yang menjadi pusat perhatian. Iya, mereka pelototin gue. Ayla masih menyala-nyala. Rasa kesalnya masih besar. Ya wajar dong, Wajar? Apanya yang wajar? Emang gue kurang ajar gitu? Bukan kurang ajar, tapi karena kamu berbeda dari yang lain. Makanya jadi perhatian. Gue manusia. Potong Ayla. Gaya berpakaian kamu yang menjadi perhatian Ayla. Naif banget. Seolah cuma gue aja yang pakai baju kayak begini. Di luar sana juga banyak. Di luar sana kan bukan di sini. Ujar Ivan membuat Ayla terdiam. Kamu gak mau ikut ke pengajiannya ibu-ibu? Seru loh kajiannya. Lo mau gue diolok-olok sama yang lain? Sentaknya. Ya sudah, istirahat aja. Aku ada rapat sama Ustadz. Kalau ada apa-apa hubungin aku. Ponsel aku selalu nyala. Di majelis, ruangan sudah mulai dipadati oleh ibu-ibu. Umi Fatimah, Hani dan Aida duduk di syak paling depan. Mereka memandu untuk bersolawat sebelum kajian dimulai. Hal itu dilakukan agar saat menunggu ibu-ibu tidak bergosip. Namun, selalu ada saja. Umi, tadi saya lihat ada gadis yang pakai baju terbuka. Itu siapa? Umi Fatimah menghela napasnya. Ini adalah pertanyaan yang entah keberapa. Tolong doakan saja. Semoga secepatnya mendapatkan hidayah ya ibu-ibu. Yang lain pun langsung berbisik-bisik. Katanya itu menantu ketiga. Katanya istrinya Ustaz Ivan. Iko yang jadi menantunya Umi kayak gitu. Ya ampun Ustaz Ivan seleranya kok sama gadis kayak gitu. Hush. Ibu-ibu sudah. Jangan bergosip. Kita ini datang untuk kajian bukan membicarakan orang. Bukannya begitu.
Cuman aneh aja. Apa gak ada gadis yang lebih baik? Minimal berhijablah. Mengenakan pakaian tertutup. Selera Ustadz Ivan lebih parah dari Ustadz Hanan. Oh iya, Ustazah Hani juga kan bukan dari kalangan yang pesantren ya. Tapi teman kuliahnya. NGI kakak. Dengan sengaja Aida menggeser mikrofon hingga suaranya menimbulkan bunyi memekikkan telinga. Aida, kau tegur Umi Fatimah. Aduh, mohon maaf ibu saya gak sengaja. Ayo kita lanjut solawatannya. Semoga lisan kita menjadi lisan-lisan yang terjaga. Kita datang untuk mendengarkan tausiah bukan menggunjing. Solo ala Nabi Muhammad. Solo alaih. Hani tersenyum pada adik iparnya. Dulu juga pernikahannya menjadi pro dan kontra. Tapi sepertinya Ayla akan merasakan jauh lebih berat dari dirinya. Di aula pesantren, para ustadz tengah duduk di meja yang sudah disetting sedemikian rupa. Miftah selaku salah satu yang berwenang dalam mengurus pesantren menjadi pimpinan rapat. Ada banyak hal yang dibahas, mulai dari persiapan lomba mahasantri yang lolos ke tingkat provinsi dan jadwal kajian. Beberapa ustadz memang ada yang sibuk di luar juga. Izin Ustadz Miftah. Ahmad mencungkan tangan kanannya. Iya silahkan. Saya sedikit mengusulkan. Karena dilihat-lihat jamaah kita ini kebanyakan sudah berumah tangga dan juga remaja muda yang menuju dewasa. Saya pikir alangkah baiknya bila tema yang akan dikaji selama beberapa bulan ke depan ini tentang fikih pernikahan. Saya pikir sangat penting, baik itu untuk yang sudah menikah ataupun yang belum. Nah, betul sekali. Saya setuju. Ujar yang lain. Istri zaman sekarang kadang tidak paham mana hak, mana kewajiban, nuntut suami terus. Sama, istri saya juga kayak begitu. Timpal yang lain saya tertawa. Pak Kiai, sebetulnya konsep pernikahan yang bagus itu seperti apa? Kami para suami merasa tertindas oleh istri. Apakah memang suami ini harus takut istri? Atau bagaimana? Nah, bentuk Kiai saya butuh pencerahan. Rasa-rasanya ilmu yang saya miliki belum cukup mumpuni untuk menjalankan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah. Tiap hari cekcok terus. Kadang jadi suami serba salah juga Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai yang sudah lama berumah tangga bisa memberikan jawaban. Loh, loh, loh. Ini kok jadi pada curhat ya? Ujat Miftah. Abang gak mau curhat juga memangnya? Semua orang sudah tahu kok. Kata Ivan seraya melipat bibirnya. Sudah. Kita fokus pada pembahasan awal. Setelah itu kita lanjut kajian pernikahan. Seru Kiai Abdullah Wahid. Ivan mengacungkan jempolnya pada Ahmad. Sedangkan Ahmad menggesekkan jempol dan jarinya. Alisnya tutun naik. Cuan, cuan, cuan. Begitulah kira-kira kalimat tersirat yang Ivan baca dari gestur temannya. Pengajian telah usai. Hani dan Aida tak terlalu suka berbasa-basi dengan ibu-ibu hingga memutuskan untuk pulang lebih awal. Tapi di rumah tidak mendapati suaminya hingga akhirnya memilih pulang ke rumah mertuanya untuk bertemu dengan Ayla. Di teras majelis, ibu-ibu kembali mengerubuni Umi Fatimah dan menanyakan tentang gadis yang dilihatnya di food court. Benar sekali itu menantu saya. Saya mohon ibu-ibu mendoakan yang terbaik untuk beliau. Umi, memangnya dia tidak tahu kalau dia menikah dengan Ustadz. Bahkan keturunan Ustadz ternama. Apa jangan-jangan Ustadz Ivan menikah tanpa sepengetahuan Umi ya? Atau apa? Jangan berburuk sangka. Pernikahan anak saya terjadi dengan sangat pantas dan sah. Maxi tidak menyukai Ayla. Bukan serta-merta dirinya ikut mengatakan yang tidak-tidak. Biar bagaimanapun Ayla ini menantunya. Dulu kan waktu pernikahan Ustadz Hanan,
Ustadz Miftah, saat menantu datang langsung ngadain acara ngunduh mantu. Kalau yang ini kok enggak, kan jadi agak aneh. Terus nikahnya juga tiba-tiba. Gak hamil duluan kan? Astagfirullah. Gumam Umi Fatimah dan langsung bergegas pergi begitu saja. Kamu kenapa ngomong gitu? Umi tersinggung. Senggol rekannya. Aduh, saya salah ngomong ya. Ya udah nanti saya minta maaf ke Umi. Saya gak bermaksud lain-lain kok. Umi Fatimah masuk ke dalam rumah. Ia melihat Ayla tengah mengobrol dengan Hani serta Aida. Tapi melengos begitu saja. Ayla, saran aku gitu sih, kata Aida. Ayla hanya diam. Kedua iparnya ini kompak datang membawa tas berisi gamis dan hijab. Serta menyarankannya agar berpakaian tertutup. Kalau gue pakai hijab Ivan pasti kesenangan karena menang taruhan. Enggak, gue harus kuat selama 10 hari. Setelah itu gue janji kalau di pesantren bakal pakai hijab. Gue cuma gak mau Ivan menang aja, batinnya bertekad. Aku pikir-pikir dulu deh, kata Ayla. Jangan dipikir-pikir, nanti kamu dipengaruhin setan buat gak pakai. Mending pakai dari sekarang. Hani mengambil satu hijab pasmina lalu dibelitkan pada Ayla. Aduh, Ayla mengadu. Maaf, kecekek ya. Makanya pakai sendiri, ujar Hani. Bau selamat sih, kesal Ayla. Ya lagian kamu maunya dipaksa. Ayo pakai sendiri. Tidak lama, Ivan datang. Ayla langsung melepaskannya. Aku permisi. Mbak, makasih ininya. Ayla pun membawanya ke atas dan membuntuti Ivan. Duh, dasar pengantin baru. Lede Aida. Ayla tak peduli. Ia mengejar Ivan untuk menjelaskan. Aku dipakein Mbak Hani ya. Dipaksa ini. Bukan aku yang pakai. Jadi taruhan masih berjalan. Kamu takut kalah, Ayla tertawa. Haha, tidak ada kata kalah dalam hidupku. Oh ya, bukankah pernikahan kita adalah bukti nyata kalau aku sudah menang? Maksudnya? Ayla tak mengerti. Aku selalu mendoakanmu di sepertiga malamku, agar kelak kamu menjadi istriku. Aku memenangkan doaku. Jadi taruhan ini bukan hal yang sulit. Hah? Ayla seolah kesulitan mencerna kalimat dari suaminya. Loh, doain gue selama ini. Ivan mengendikan bahunya dan kemudian pergi keluar kamar. Suami Reza, hobi amat ninggalin gue. Kesal Ayla seraya menjatuhkan diri pada sofa. Tapi kemudian merasa aneh sendiri. Kok gue udah kayak istri yang posesif sama suami? Hidih, enggak, bukan gue banget. Ayla merinding dengan dirinya sendiri.